عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Karena sampai bacaannya halaman 199. Mana berapa itu ya? Yang dua masuk sekolah itu terus tuh. Ulang lagi nih, apa hamdan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am. Tetapi law kana laha ibna ammin ahaduhuma li abawaini wal akharu li abin lakinnahu akhuha li ummiha fathani huwal waliyu. Jadi ini kejadiannya sekarang nih, kayak begitu ya. Kejadian sekarang nih yang pada belajar, pada ngantuk sekarang kejadian nih. Kejadian. Jadi pas ada masalah dia nggak paham, dia nggak ngerti itu. Bangun-bangun udah kelar pengajian, tahu-tahu nanti masalah yang disampaikan guru berbeda dengan apa yang dipahami, kata dia apa? Tidur ngantuk tuh. Jadi kejadian, ada yang alamin jadi sekarang tuh. Orang-orang yang tidur waktu belajar ada yang ngalamin. Yang pada akhirnya pemahaman dia dengan yang guru sampaikan akhirnya apa? Berbeda akhirnya, gara-gara tidur ngantuk tuh, kayak begitu. Ada nggak belum aja guru nggak begitu sih? Biar aneh malamnya begadang, gitu ya, ada urut, ada kerjaan segala macam, ada ngajar malam, ada pagi ngajarin guru, ada subuh, ada nggak ngantuk, nggak tidur, mulai matanya. Dipantang ketika tidur depan guru, kecuali sudah ada. Sudah emang nggak pernah tidur gitu ya. Kita kan tidur mulu loh. Ntar pulang ngaji tidur, ntar siang tidur. Karena tidur mau belajar tidur. Masa di belajar tidur juga. Karena takut nanti aneh sampaikan A, tahu-tahu yang disampaikan terima apa? B atau bahkan Z berbeda. Yang kita hadapin melek aja kadang-kadang berbeda. Ini nerapin masalah talak ada seorang. Makanya kalau ada orang yang datang ke aneh minta tolong menyelesaikan masalah talak pernikahan atau cerai perceraian, aneh minta ada 2-3 orang yang nemenin dia, jangan sendirian. Aneh bilang ente kan sendirian, nanti ente aneh bilang A, ente terima apa? B atau Z? Dia bilangnya tadi dia bilangnya tuh, dia bilang cari teman ente 2-3 orang biar jadi apa tuh saksi yang aneh ngomongin. Udah aneh bilangin begini. Cari yang kemarin tuh, salah yang kemarin tuh. Jadi ada khawatir gitu tuh. Apalagi itu yang nolak aja masih salah didengarnya tuh. Nama yang apa? Yang tidur yang bawah. Sampai dia A atau terimanya B atau bahkan Z. Naam kata Nabi. Lau kana laha ibna ammin ahaduhuma. Ada sampai lagi itu masalah perceraian, kan dia bilang saya sudah talak 3 istri saya. Gimana pendapat ulama? Dia bilang bukan pendapat pribadi ya, bukan pendapat pribadi aja, bukan pendapat ulama. Gimana jawaban dia? Kata dia begitu. Gimana pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i? Lah begini, kalau seandainya ada seorang suami sudah mengatakan saya cerai kepada engkau dengan talak apa? Talak 3, maka itu disebut sebagai talak bain kubro. Ulang tuh. Kalau seandainya ada seorang suami sudah mengatakan saya cerai kepada istrinya dengan talak 3, maka sudah disebut sebagai talak bain kubro. Bain kubro ini berarti sudah terputus hubungan suami istri
dia bukan suaminya, dia bukan istrinya, karena sudah jatuh talak 3 yang merupakan talak apa? Bain kubro. Kemudian berlaku masa iddah bagi si istri. Bila si istrinya itu adalah seorang istri yang masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Suci, haid 1, suci, haid 2, suci, haid 3. Setelah itu, maka si suami, mantan suaminya tidak boleh menikahi mantan istrinya. Apabila masih suka, masih cinta, maka si istri wajib menikah dengan laki-laki lain selain mantan suaminya. Ada berapa kali gitu? Dalam kali ini paham? Ngomong keluar beda. Mak Adeki, itu kata Magawi. Mak Adeki, itu yang melek ente gimana yang apa? Yang tidur ente. Kita bicara apa yang melek? Kan dalam kali-kali bilang. Ini begini masalahnya. Dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3, maka disebut sebagai talak bain kubro. Dan konsekuensi hukumnya, maka si istri itu adalah sudah terputus dari hubungan istri kepada suaminya, pun sebaliknya. Artinya bukan lagi si A menjadi suaminya, dia bukan suaminya, pun dia bukan apa? Istrinya. Dan si istri langsung dia mengalami proses yang disebut sebagai masa iddah. Bila si istrinya masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, haid, kemudian suci, haid, suci, haid. Pada haid yang ketiga sudah habislah masa iddahnya perempuan. Setelah itu, bila si suami ini masih cinta dan si istri masih cinta, mantannya masih cinta, maka tidak boleh langsung apa? Menikahi, kecuali sudah dia menikah dengan laki-laki apa? Laki-laki yang lain. Itu kali begitu. Kemudian nikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraiin lagi, masa iddah lagi, baru si mantan suami tadi dengan mantan istrinya boleh apa? Boleh nikah kembali. Itu harus diselingi oleh laki-laki lain dulu sampai keluar berbeda. Artinya itu bukan talak bain kubro. Bilang bahwa aman itu boleh janganlah. Iya, ada yang bilang begitu. Tuh orang. Makanya sejak itu ada bilang kalau ada masalah perceraian, maka wajib itu orang bawa berapa orang? 2 atau 3 orang. Saksi itu omongan lagi. Itu yang melek gimana apa? Itu. Karena khawatir kalau dia itu lepas pengajian, betul gimana paham kita yang terakhir kita yang 4 pohon, gimana yang tidur dipaham gimana? Naam ya, akan tetapi. Naam ya, itu kalau dari kalimat naam kita, maka artinya adalah akan tetapi. Naam, akan tetapi. Lau kana laha ibnu ammin, kalau seandainya ini perempuan memiliki apa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, yang pertama. Wal akharu li abin, yang kedua. Sepupu dari paman yang sebapak. Lakinnahu akhuha li ummiha, sepupu paman yang sebapak juga merupakan saudara laki-lakinya yang seibu. Ingat ya itu. Jadi ini perempuan pertama punya apa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang kedua punya sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Sepupu laki-laki dari paman yang sebapak juga tadi siapa? Saudara laki-laki yang seibu. Fathani huwal waliyu, maka yang kedua adalah wali nikah dia. Maka berarti yang menjadi wali nikah dia siapa itu? Sepupu laki-laki dari saudara, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak, juga dia merupakan saudara laki-laki yang seibu. Yang jadi wali nikahnya tuh. Jadi kalau ada kasus perempuan, ada 2 wali nikah dia. Wali nikah yang pertama adalah tadi apa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kemudian yang kedua, sepupu laki-laki dari paman yang
sebapak, tapi dia juga tadi apa? Saudara laki-laki yang seibu tuh. Maka yang menjadi wali nikah bukan sepupu laki-laki dari paman yang sebapak, tapi sepupu laki-laki, bukan sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, bukan, tapi sepupu laki-laki dari paman yang sebapak juga sebagai saudara laki-laki yang seibu. Kalau lihat kan lebih dekat mana tuh? Yang sekandung kaya, ya lebih dekat yang mana? Yang sekandung, tapi malah pada hukum agama itu yang menjadi wali nikah adalah sepupu laki-laki dari paman yang sebapak yang juga dia merupakan saudara laki-laki yang seibu. Itu yang pertama. Yang kedua, walau kana laha ibnu ammin, kalau seandainya ini perempuan memiliki dua wali nikah. Yang pertama, sepupu laki-laki dari paman, ahaduhuma akhun li ummin, yang satu sepupu laki-laki dari pamannya juga merupakan saudara laki-laki yang si ibu, wal akharu ibnuha, yang kedua sepupu laki-laki yang juga anak ibunya, ya. Lain yang pertama, ya. Kalau yang pertama tadi ini perempuan punya dua wali nikah. Pertama tadi siapa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang kedua dari paman yang sebapak, tapi juga saudara laki-laki. Maka yang jadi wali nikah siapa tuh? Dari paman yang sebapak juga saudara laki-laki. Nah, kasus yang kedua, ini perempuan punya sepupu laki-laki yang juga merupakan saudara laki-lakinya si ibu, jelas ya. Yang kedua, dia punya sepupu laki-laki yang juga siapa? Anak ibunya. Tuh, ingat itu. Dia punya sepupu laki-laki dari sepupu laki-laki yang juga saudara laki-laki si ibu. Yang kedua, sepupu laki-laki yang juga siapa? Anaknya si ibu tuh, anak laki-laki si ibu. Kudimal ibnu, maka yang didahulukan adalah sepupu laki-laki yang juga siapa? Anak laki-laki ibu. Kenapa demikian? Li'annahu aqrabu, karena dia lebih apa? Lebih dekat tuh. Jelas tuh, ya? Jadi masalah yang pertama, ini perempuan punya dua wali nikah. Wali nikah yang pertama adalah sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang kedua adalah sepupu laki-laki dari paman yang sebapak juga saudara laki-lakinya yang seibu. Maka yang jadi wali nikah siapa tuh? Dari paman yang sebapak juga saudara laki-laki seibu. Kasus yang kedua adalah ini perempuan punya sepupu laki-laki yang juga saudara laki-laki seibu. Yang kedua yang juga sebagai anak ibunya. Maka siapa yang jadi wali nikah? Sepupu laki-laki yang juga siapa? Anak laki-laki ibu. Ini berkali-kali ini. Kalau nggak paham, Allah alam si masuk urusan itu berapa kali terakhir. Udah 3 kali terakhir deh. Mithalhu, contohnya, an yatazawwaja ammul binti bi ummiha ba'da mauti abiha. Seorang paman nikahin perempuan yang merupakan ibu dari seorang anak perempuan setelah kematian bapaknya. Contoh, biar gampang. Ada contoh nih, Ariel sama Hamim abang adek, ya. Ariel sama Hamim abang adek. Nah, si Ariel punya anak perempuan. Berarti siapa yang calon tuh? Ponakan tuh. Selama Ariel masih hidup, maka si Hamim nggak boleh apa? Nikahin istrinya tuh. Tapi kalau setelah Ariel mati, maka masa iddah sudah habis, maka boleh nikahin istrinya. Berarti status anak perempuan siapa itu? Keponakan. Ulang lagi biar paham tuh, nggak paham masalah tuh. Ulang lagi. Jadi Ariel dengan Hamim abang apa? Abang adek. Si Ariel punya bini, kemudian punya juga anak perempuan.
selama Arielnya masih ada, maka si Hamim nggak boleh apa? Nikahin si Ariel tuh, gitu ya, apa ya hukumnya ya? Nah, kemudian Ariel mati, meninggal tuh. Nah, masa iddah bini udah habis, maka si Hamim boleh apa? Nikahin istrinya si Ariel. Berarti anak perempuannya Ariel siapanya Hamim? Ponakan perempuan. Kemudian, nah, dari hasil pernikahan tadi, fatalidu minhu ibnan, lahir seorang anak laki-laki, ya. Hasil pernikahan dari Hamim kepada istrinya si Ariel tadi, lahir seorang apa? Anak laki-laki. Fahada ibnu ammiha wa akhuha min ummiha. Inilah yang disebut laki-laki dari paman yang sebama, juga sebagai apa? Saudara laki-laki yang seibu. Berarti kalau ini nanti perempuan, anak perempuan si Ariel nikah, ya jadi wali nikah apa? Kalau seandainya anak Ariel ini nikah, nanti siapa yang jadi wali nikah tuh? Sepupu laki-laki yang semama. Tadi itu yang lahir tuh, kemudian juga sebagai apa? Saudara laki-laki. Ini masalah jalan kejadian, tapi masalah kejadian ya teh. Ini masalah jalan apa? Kejadian dan bakal apa? Bakal kejadian tuh. Kayak ada masalah ulama di kitab nulis, kami memiliki seorang khatib, dia jadi imam. Tapi setelah dia jadi imam, jadi khatib, kami boleh menyembelihnya. Kan kita bingung. Ulama jelasin, ternyata ada seorang laki-laki itu mengawini seekor binatang yang dagingnya boleh dimakan. Karena kejadian kan? Jadi ya, cuma nggak sampai besar, nggak sampai gede, karena kan masih kecil, lahir pas mukanya muka manusia. Orang mensetubuhi sapi atau mensetubuhi kerbau itu. Pas lahir anaknya mukanya muka manusia, tapi nggak sampai besar, karena sudah mati itu. Ini masalahnya kalau sampai besar, kemudian wajahnya wajah manusia, kemudian fisiknya fisik apa? Manusia. Ini orang alim, kemudian belajar sampai pinter, jadi khatib imam, khatib itu adha, kemudian sampai jadi imam. Kelar, boleh kan dipotong? Boleh dipotong. Ada hukumnya apa hukumnya dia? Hukumnya kambing, hukumnya sapi itu begitu. Kalau kejadian tapi nggak sampai besar tuh. Itu ulama tulis di kitab mereka semua para ulama. Sekarang kayak gini nih, ada tadi apa tadi itu? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, ada yang kedua sepupu laki-laki dari paman yang juga saudara laki-laki yang seibu. Tadi itu begitu masalah itu. Hamid dengan Ariel itu abang adek. Kemudian si Ariel punya bini, selama Ariel masih hidup maka si Hamid nggak boleh nikahin. Kemudian setelah Ariel mati, masa iddah bininya habis, maka si Hamid boleh apa? Nikahin bininya. Si Ariel meninggali seorang anak perempuan lagi, siapa itu? Ponakan perempuan tuh. Ponakan perempuannya pengen nikah. Nah, hasil pernikahan ini kemudian lahir seorang anak laki-laki. Anak perempuan Ariel pengen apa? Pengen nikah. Yang jadi wali nikah siapa? Yang jadi wali nikah tuh anak laki itu. Yang merupakan dari siapa? Sepupu laki-laki dari pamannya siapa? Juga saudara laki-laki yang seibu. Semuanya ta'udil kalbin ta'ammuhal akharu bisyubhatin. Kemudian anak perempuan itu disetubuhi oleh paman yang lain, oleh imam ya, misalnya itu ya. Nah, itu syubhatin, tapi syubhatul waqi, persetubuhan yang syubhat sifatnya. Jadi punya tiga nih, ada Hamim, ada imam tuh. Nah, si imam paman yang lain mensetubuhi anak perempuan si Ariel tadi itu, tapi persetubuhan yang tadi syubhat, yang sifatnya syubhat. Dari hasil persetubuhan yang syubhat tadi, fatalidu minhu ibnan, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Ulang lagi, si imam adalah tadi paman dari anak perempuan si Ariel. Nah, anak perempuan si Ariel lagi main ke rumah si imam, masuk kamar lalu tidurnya. Imam pulang kerja, disangka bininya diapain? Disetubuhin.
Nah, hasil perselingkuhan tadi kemudian lahir seorang anak laki-laki. Fahada ibnu ammiha wa ibnuha. Inilah yang disebut sebagai sepupu laki-laki, juga sebagai apa? Anak laki-laki si ibu. Nanti kalau seandainya dia punya anak perempuan, yang jadi wali nikah siapa? Itu orang tuh yang merupakan sepupu dari paman, kemudian juga apa? Juga sebagai anak laki-laki dari si ibu. Wahwal muqaddamu, dialah yang dahulukan yang menjadi seorang wali nikah nanti. Lah sih paham ya? Paham ya sih? Paham apa berbeda dengan kali ini? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alayna tawba تغسل كل حوما واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد تسي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.